بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. باب من فضائل يوسف عليه السلام. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. Bab di antara keutamaan Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Qal Abu Hurairah berkata, qila ya Rasulullah. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, man akramun nas? Siapa manusia yang paling mulia? Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, atqahum. Orang yang paling bertakwa kepada Allah, itulah orang paling mulia. Ini tentu berdasarkan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang paling bertakwa. Qalu laisa an hadza nas'aluk. Mereka mengatakan lagi, bukan tentang ini kami bertanya kepadamu. Lalu qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berarti mungkin ini manusia yang paling mulia nih kayaknya.
secara nasabnya. Fayusufu Nabiullah ibnu Nabiillah ibni Nabiillah ibni Khalilillah. Kalau begitu ya Yusuf, dia adalah Nabi Allah, putra dari Nabi Allah, yakni Yakub. Yakub putra dari Nabi Allah, yaitu Ishak. Putra dari Khalilillah, kekasih Allah, yakni Nabi Ibrahim. Qalu, lalu mereka mengatakan lagi, laisa an hadza nas'aluk. Bukan tentang ini kami bertanya kepadamu. Lalu Nabi SAW mengatakan, an ma'adinil Arab tas'aluni. Lalu tentang garis keturunan Arab yang kalian tanyakan kepadaku. Lalu Nabi menjawab, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, idza faquhu. Orang-orang yang terbaik dari orang Arab itu di jahiliyah atau pada masa jahiliyah, mereka itulah orang-orang yang terbaik pada masa Islam apabila mereka memahami ajaran agama Islam. Imam Nawawi dia mengatakan hakadha waqa fi Muslim. Begitu yang diriwayatkan di dalam Muslim, Nabiullah ibn Nabiillah ibn Khalilillah, putra Nabiullah, kemudian dari putra Nabi Allah putra Khalilillah, kekasih Allah. Wa fi riwayatin lil Bukhari kadzalik. Di dalam riwayat yang dicantumkan oleh Imam Bukhari begitu juga. Wa fi ba'dihha, di antara riwayatnya, Nabiullah ibnu Nabiillah ibnu Nabiillah ibnu Khalilillah. Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra kekasih Allah. Wa hadhihi riwayah hiyal asl. Riwayat inilah adalah sumber asalnya. Wa ammal awla fa mukhtasaratun. Adapun fa ammal ula, yang pertama itu ringkas. Minha innahu Yusuf ibnu Yaqub ibnu Ishaq ibn Ibrahim al-Khalil. Yaitu nasabnya Yusuf putra dari Yaqub, putra Ishak, putra Ibrahim al-Khalil. Qala al-ulama wa aslul karam kathratul khair.
ketika ditanya man akramun nas, siapa manusia yang paling mulia? Apa makna akram? Yang paling mulia, kemuliaan itu. Karam adalah kathratul khair, banyaknya kebaikan. Waqad jama'a Yusuf makarimal akhlaq ma'a syarafin nubuwah ma'a syarafin nasab. Yusuf telah menggabungkan akhlak yang baik plus kemuliaan kenabian plus kemuliaan nasab. Wa kaunuhu nabiyyan ibnu thalathatil anbiya'i mutanasilin. Ahaduhum Khalilullah sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan beliau sebagai nabi, putra atau keturunan dari 3 nabi yang saling berganti, yakni berketurunan. Jadi bapaknya nabi, kakeknya nabi, kakeknya nabi. Di antaranya yaitu Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim. Dan ini adalah kemuliaan dari sisi nasab luar biasa. Kemudian dari dari sisi kedudukan, dia adalah nabi. Dari sisi akhlak, dia memiliki akhlak yang mulia. Wandhamma ilaih syarfu ilmi ru'ya. Ditambah lagi kepada beliau kemuliaan ilmu tentang penafsiran mimpi. Wa tamakkunhu fihi, dan penguasaannya terhadap ilmu itu. Wariyasatid dunya wa mulkiha bisairil jamilah. Kemudian kekuasaan dunia atau kepemimpinan dunia dan kepemilikannya dengan cara yang baik. Wa hayatatuhu lira'iyah. Penguasaannya, dia menguasai rakyatnya, pengetahuan yang luas terhadap rakyatnya. Wa umumu naf'ihi iyahum, kemanfaatan Nabi Yusuf yang secara universal terhadap rakyatnya. Wa syafaqatuhu alaihim, dan rasa kasih sayang Nabi Yusuf terhadap rakyatnya. Wa inqadhuhu iyyahum min tilkas sinin, dan beliau menyelamatkan mereka dari paceklik. Wallahu a'lam. Jadi banyak sekali kebaikan Nabi Yusuf ini. Ya, dari kalau dilihat kepada akramun nas, manusia yang paling baik, manusia yang paling elok, manusia yang paling
banyak kebaikan, ya, karam itu adalah kebaikan yang banyak, ya juga Nabi Yusuf. Qala ulama mengatakan, lamma su'ila sallallahu alaihi wasallam ayyan nasi akram. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa manusia yang paling baik itu? Lalu akhbara bi akmalil karam wa ammihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan atau menjawabnya dengan jawaban orang yang memiliki kemuliaan yang paling sempurna dan yang paling universal, yang paling menyeluruh. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu faqala atqahum lillah, adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakarna anna aslal karam kathratul khair wa man kana muttaqiyan kana kathiral khairi wa kathiral faidati fid dunya wa sahibat darajatil ula fil akhirah. Sebagaimana kita sudah sebutkan, asal makna dari karam itu adalah banyak kebaikan. Maka siapa yang bertakwa kepada Allah, orang yang bertakwa, maka dia adalah orang yang banyak kebaikannya. Dan banyak faedah di dunia. Dia berikan faedah di dunia. Karena dia takut kepada Allah. Maka pemimpin yang takut kepada Allah, dia selalu memberikan kebaikan kepada rakyatnya. Wa sahibat darajatil ula fil akhirah. Di akhirat dia adalah orang yang memiliki tempat yang tinggi. Jadi Nabi SAW sebutkan, ya, kalau orang sudah paling bertakwa kepada Allah, sudah itu adalah orang yang paling mulia. Karena dia akan memberikan yang kebaikan-kebaikan yang banyak. Di dunia dia akan memberikan kebaikan-kebaikan. Karena orientasi dia adalah takutnya kepada Allah. Dia pasti tidak korupsi, dia pasti tidak curang, dia pasti tidak, dan seterusnya. Karena itu bertentangan dengan, ya, takut kepada Allah. Karena dia takut kepada Allah, dia tidak berbohong. Takut kepada Allah, dia tidak curang. Takut kepada Allah, dia tidak licik. Takut kepada Allah, dia tidak bercuri, dan seterusnya. Falamma qalu laysa an hadha nas'aluk. Tak kala mereka berkata, bukan tentang ini kami bertanya kepadamu. Qal Yusuf. Kalau bukan tentang takwa tadi, orang paling mulia itu yang seperti ini yang ditanya, lalu kalau begitu mungkin individunya kali, ya. Yusuf katanya. Alladzi jama'a khairatil akhirah wad dunya wa syarfuhuma. Yang mana Yusuf alaihissalam ada yang telah komplit pada dirinya kebaikan dunia dan akhirat dan kemuliaan dunia dan akhirat. Falamma qalu laisa an hadza nas'al. Ketika mereka mengatakan, oh bukan tentang ini kami tanya. Fahima anhum anna muradahum qabailal Arab. Anna muradahum qabailul Arab. Maka dipahami oleh Nabi ketika mereka bertanya, ya tentang tadi enggak, tentang itu tidak, dipahami oleh Nabi dari mereka bahwa yang mereka tanya itu adalah kabilah-kabilah suku-suku Arab.
Lalu Nabi jawab, khiyaruhum fil jahiliyah, orang-orang yang baik di zamannya jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Orang-orang yang terbaik di masa jahiliyah, dia adalah orang-orang yang terbaik di dalam zaman Islam jika mereka memahami agama. Wa ma'nah, artinya anna ashabil muru'at wa makarimal khalaiq fil jahiliyah idza aslamu wa faquhu fahum khiyarun nas. Maknanya bahwasanya orang-orang yang memiliki wibawa-wibawa, yang menjaga kehormatan dirinya, orang-orang yang punya akhlak-akhlak yang baik pada masa jahiliyah, apabila dia masuk Islam dan paham agama Islam, maka dia adalah orang yang terbaik. Mungkin juga bisa kita lihat kayak gitu juga. Orang yang dahulunya sebelum dia mengikuti sunnah, ya, sebelum dia memahami sunnah, masih jauhlah dari agama. Tapi dia punya akhlak yang baik, punya perhatian yang baik, punya karakter-karakter yang baik. Kemudian dia dapat hidayah, dapat memahami agama ini dengan baik. Lalu selalu dia menghadiri kajian, dia adalah orang yang terbaik. Berarti di sini dasar dia ada. Tapi kalau seandainya dulu mau jauh, tapi dia punya karakter yang suka pautang, kalau hutang tak dibayar, begali ya. Suka berdagang, suka mengicuh. Ya. Kalau sudah terbentuk karakternya seperti itu, kemudian dia masuk, datang ke dapat hidayah. Mungkin yang akan berubah pada dirinya, mungkin ibadahnya kepada Allah. Tapi akhlaknya kepada manusia terkadang ya masih ada seperti itu. Gitu. Sebelum dia ngaji, pemalih, ya, sudah ngaji tetapnya pemalih. Setiap sebelum ngaji orang cuek, kurang perhatian kepada yang lain. Setelah ngaji tetap juga gitu. Orang yang memang akhlaknya baik, ketika dia masuk, semakin baik. Gitu. Qala al-Qadhi Iyad dia mengatakan, waqad tadammana al-hadithu fil ajwibati thalatha. Hadis ini telah mengandung, ya, telah merangkum 3 jawaban itu. Annal karam kulluhu umumuhu wa khususuhu wa mujmaluhu. Wa mabanuhu innam huwa ad-din min at-taqwa wan nubuwah wal i'raq fiha wal islam ma'al fiqh. Qadhi Iyad mengatakan bahwa hadis ini mencakup ketiga jawaban dari yang ditanyakan oleh para sahabat itu. yakni bahwa semua kemuliaan baik yang bersifat umum atau yang bersifat khusus, baik yang global maupun yang terperinci, adalah agama.
yakni hidup beragama yang dilandasi dengan sifat takwa. Dengan sifat takwa, dengan nubuah kenabian, dan al-i'raq fiha, dan berdalam di dalamnya, wal Islam ma'al fiqhi, dan memahami agama Islam dengan baik dan benar. Jadi kalau kita ingin mengetahui tentang yang paling mulia itu ya tadi, agama yang diiringi dengan takwa. Ada yang sudah paham dengan agama tapi tidak diiringi dengan takwa, maka dia tidak berbekas. Wa ma'na al-ma'adin, ma'adinul Arab, makna dari ma'adinul Arab yakni usuluha, asal muassal Arab, yakni kabilah-kabilahnya. Wa faquhu ay saru fuqaha al-alamin bil ahkam asy-syar'iyyah al-fiqhiyah. Yani apabila mereka paham, ya, berilmu tentang hukum-hukum syar'i, ya, al-fiqhiyah, yaitu tentang ilmu-ilmu syar'i yang hukum-hukum praktis, hukum-hukum mukallaf, hukum-hukum penerapan. Paham dia dengan hukum-hukum itu, ya, dengan hukum-hukum penerapan. Ya, kalau kita lihat, kita bawa orang dari jahiliyah dahulu, pada masa jahiliyah dia adalah orang-orang yang punya karakter yang baik. Suka menolong orang, berani, ya, peduli. Lalu dia masuk Islam, lalu dia paham agama, dia adalah orang yang terbaik. Karena karakter yang ada pada dia itu tidak akan hilang. Malahan semakin didukung oleh agama. Yang seharusnya ketika ada orang, ya, yang tadi belum ngaji, sudah mengaji, kemudian bagaimana pengetahuan agamanya membentuk dirinya. Ini yang kita harapkan. Setelah kita ada orang, ya, sebelum ngaji dia sayang sama istrinya, perhatian istrinya. Setelah ngaji suka kasar dengan istrinya, ada juga. Suka cuek gitu loh. Ini salahnya salah di ngaji atau salah di sifat dia. Ya, kadang-kadang pengajian yang kena tuturuh gitu ya. Sementara agama kita membawa kepada kebaikan. Seharusnya ketika kita sudah berilmu, kita lebih memberikan perhatian. Karena sudah tahu kita bagaimana ajaran-ajaran agama kita. Dari tadi kita sudah mempelajari tentang karam, kemuliaan. Maknanya adalah kathratul khair, banyaknya kebaikan, dan takwa itu menghantar kepada kemuliaan. Orang yang bertakwa adalah orang yang banyak kebaikannya. Kalau seandainya belum terjadi perubahan kepada diri kita, berarti dipertanyakan adalah takwa kita. Ya. Berarti takwa kita belum sampai kepada tingkat takwa yang merubah diri kita kepada yang lebih baik. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.